Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Pratiwi, NIM E1A020025, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel zat-zat yang berukuran koloid fase terdispersi tersebar secara merata di dalam zat atau medium perdispersi. Sifat-sifat koloid. Yang pertama itu efek Tyndall, yang kedua gerak bond, yang ketiga adsorpsi, yang keempat koagulasi. Tujuan saya untuk melakukan praktikum adalah untuk membuktikan sistem koloid efek Tyndall. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama itu saya menyiapkan 3 buah gelas, air mineral, 1 sendok makan gula, 1 sendok makan kopi, 1 sendok makan susu, dan laser beserta sendok. Saya akan menuangkan air mineral ke dalam masing-masing. Setelah itu, untuk gelas yang pertama, saya akan memasukkan gula ke dalam gelas yang pertama. Setelah itu, diaduk hingga merata sampai gula tersebut terlarut. Untuk gelas yang kedua, saya akan memasukkan kopi 1 sendok makan. Setelah itu, saya aduk sampai merata. Untuk gelas yang ketiga, saya akan memasukkan 1 sendok makan susu. Setelah itu, saya aduk sampai merata. Ada beberapa perbedaan larutan, koloid, dan substansi. Ini adalah larutan gula. Larutan gula penampilannya jernih. Jumlah fasenya itu 1 fase. Kestabilannya stabil, penyaringan tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa. Larutan kopi adalah substansi, penampilannya keruh, jumlah fasenya ada 2 fase, kestabilannya mudah memisah, dan penyaringannya dapat disaring dengan kertas saring biasa. Susu adalah koloid. Koloid penampilannya agak keruh, jumlah fasenya ada 2 fase, kestabilannya cenderung, penyaringannya tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Sekarang kita ke efek Tyndall. Apa itu efek Tyndall? Efek Tyndall adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kita arahkan sinar, maka sinar terlihat jelas. Efek Tyndall digunakan untuk membedakan larutan dengan sistem koloid dan juga suspensi. Di dalam campuran gula, cahaya terlihat jelas. Jadi, efek Tyndall tidak tampak di dalam larutan gula dan cahaya dapat menembus ke tembok. Campuran kopi, cahaya dari laser tidak dapat dilewati pada sisi lain gelas. Ini dinamakan suspensi
Karena kopi terbentuk dua lapisan bagian dan tidak dapat menembus ke tembok, dan cahayanya tidak dapat menembus ke tembok. Susu, cahaya tidak dapat diteruskan menembus sisi lain gelas, melainkan dibiaskan ke segala arah oleh partikel-partikel yang tidak tampak sebagai titik terang. Inilah yang dinamakan koloid. Dan cahayanya tidak dapat dipantulkan ke tembok, sehingga susu dikatakan sebagai koloid. Manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari, dalam industri kosmetik, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan, dalam industri tekstil seperti pewarna pakaian, membuat obat-obatan, sabun dan deterjen, kecap, saus, susu, mayones, dan mentega. Dan koloid dapat mengidentifikasi DNA. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.